Shalom saudaraku, kebenaran hari ini adalah seirama dengan roh. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19 dan 20 ditulis, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, berdamai dengan Allah sama artinya dengan hidup dalam persekutuan yang seimbang dengan Allah. Standar perdamaian dengan Allah tidak cukup dengan memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi orang Kristen yang pergi ke gereja. Banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah dengan keadaan standar demikian, padahal mereka belum berdamai secara benar. Mereka belum berdamai secara lengkap atau belum berdamai secara utuh, karena mereka tidak ada keseimbangan dengan Allah. Artinya tidak memiliki kekudusan seperti yang Allah inginkan. Padahal sudah waktunya orang itu memiliki level kekudusan yang memadai untuk bisa memiliki perdamaian dengan Allah. Allah berfirman dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13-17 agar orang percaya hidup dalam kekudusan. Di balik firman tersebut, Allah mengendaki keseimbangan antara dirinya dengan umat. Hal ini paralel dengan 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18 agar orang percaya keluar dari pergaulan yang jahat dan tidak menyentuh apa yang najis. Saudaraku, dalam hal ini bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, melainkan kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Itulah sebabnya dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan bahwa kalau kita telah hidup oleh roh, hendaknya kita dipimpin oleh roh. Dalam teks aslinya tertulis eizomen pneumati kai stoi komen. Dalam teks King James Version diterjemahkan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Dalam teks bahasa Latin, dalam teks Vulgata ditulis, si vivimus spiritu et ambulemus. Stoikomen berarti berjalan seirama. Kita harus menyesuaikan diri dengan Allah, bukan sebaliknya. Bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, kita yang harus menyesuaikan diri terhadap Allah. Orang yang tidak berjalan seirama dengan Roh Kudus pasti hidup dalam daging. Ya, orang yang hidup menurut daging berarti tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian ia tidak dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Cara berpikir manusia yang tidak dipimpin oleh Roh ini tidak bisa sinkron dengan cara berpikir Allah. Saudaraku, dalam hal ini, manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Ya, tidak bisa mencapai kesucian Allah. Artinya tidak mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, kalau masih mau hidup dalam daging. Jadi, bisa dipahami jika seseorang ada dalam keinginan daging, maka segala sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus, bahkan perbuatan baiknya pun dengan motif-motif yang tidak murni, bukan karena mengalir dari hati Allah, dari hatinya sendiri yang sering penuh dengan motivasi dan niat-niat yang tidak kudus, saudaraku. Nah, ini faktanya, walaupun tindakan atau perilakunya baik dan tidak melanggar norma umum di mata manusia, tetapi tidak mencapai standar kesucian Allah. Ya tentu Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang hidup menurut daging tersebut, saudaraku. Orang yang hidup dalam daging atau menurut daging adalah orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di zaman Perjanjian Baru,
perkenanan Allah diukur dengan hidup atau berperilaku sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Artinya harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah dalam segala hal. Ya, itulah sebabnya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus sama artinya memiliki roh Kristus. Hal ini sama dengan hidup menurut roh. Inilah yang diusahakan Paulus, bahwa dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh Paulus menaklukkan akal budinya kepada hukum Allah. Sekalipun ia masih mengenakan tubuh yang terikat dengan kodrat dosa, Roma 7:25. Ia masih mengenakan kodrat dosa, ia sadar itu, tetapi dia menaklukkan pikirannya kepada hukum Allah, dan dia berjuang untuk bisa memperagakan kebenaran itu dalam hidupnya. Hukum Allah merupakan kebalikan dari hukum dosa. Hukum dosa itu kemelesetan, selalu tidak tepat. Sedangkan hukum Allah ini bukan hukuman, menunjuk kepada kodrat ilahi. Bagaimana orang dari hukum dosa, ya, lalu mengenakan kodrat baru, mengenakan hukum Allah. Ini standar kesucian Allah. Jadi kalau dikatakan hidup menurut roh, maksudnya bukan hidup menurut Roh Kudus, melainkan hidup menurut hasrat atau gairah yang telah terbangun dari hasil perjuangan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hasrat atau gairah yang terbangun menjadi milik atau bagian yang tidak pernah lepas dari hidup seseorang. Jadi oleh hasil pimpinan Roh Kudus, seseorang memiliki roh atau gairah itu. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Allah mengubah kita secara permanen melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga kita memiliki roh Kristus, artinya kualitas karakter seperti Yesus. Setiap orang percaya pasti mengalami proses ini. Bagi mereka yang menerima pimpinan Roh Kudus akan memperoleh roh yang seirama dengan roh itu. Tetapi mereka yang tidak merespon pengharapan Allah, orang Kristen yang tidak merespon pengharapan Allah melalui pimpinan Roh Kudus, tidak akan mengenal keselamatan yang membawa mereka kepada rancangan Allah semula. Mereka tidak akan pernah mengenal hidup menurut roh, tidak akan pernah mengalami hidup sebagai anak-anak Allah yang mengenakan kodrat ilahi. Betapa malangnya kalau hal ini terjadi atas para teolog dan pendeta. Memang bisa berkhotbah, memang bisa bermoral baik, tapi tidak mengenakan kodrat ilahi. Tidak heran kalau terjadi keributan, pertikaian, permusuhan dalam gereja. Dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau hidup dalam pimpinan roh, maka seseorang mampu hidup seperti hidup yang telah dijalani oleh Yesus. Dengan demikian Roh Kudus diam, oikeo, dalam kehidupan orang tersebut. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut memiliki roh Kristus. Orang yang memiliki roh Kristus adalah milik Kristus. Sebaliknya, seorang yang tidak hidup dalam pimpinan roh pasti tidak dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dia tidak memiliki roh Kristus, tidak memiliki kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Dia tidak akan bisa mengikuti Yesus. Dia hanya bisa beragama Kristen tetapi tidak ikut Yesus. Mereka juga pasti tidak memiliki hasrat atau gairah Kristus. Orang-orang seperti ini tidak mungkin dapat hidup dalam perdamaian yang benar dengan Allah. Ya, saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.